Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi tentang e-learning. Jadi sudah memasuki musim PAT dan juga sudah hampir rapotan. Eh, untuk melaksanakan e-learning untuk melaksanakan PAT yang basis online via e-learning bisa kita sharing ini untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja. Yang pertama kita masuk ke akun admin dulu. Nah, kita tahu hosting itu eh, hosting ya. Hosting itu juga memiliki keterbatasan sama dengan komputer kita. Kalau banyak akses, kemudian kinerjanya berat, ya down juga. Apalagi kalau siswa kita banyak dan guru kita banyak. Kemudian yang kedua, hosting itu juga rata-rata yang dipakai untuk e-learning adalah share hosting. Jadi hosting itu juga digunakan oleh orang lain. Jadi bijak-bijaklah menggunakan aplikasi hosting. Nah, saran untuk yang siswanya banyak, bisa 200 atau 300 ke atas, mungkin bisa dibagi sesi untuk mengurangi lambat atau lemot ketika siswa itu mengerjakan ujian PAT atau ya supaya tidak disuspend oleh penyedia hosting. Nah, langsung saja, pertama sudah login di akun adminnya. Untuk mengurangi beban server, kita langsung masuk ke bagian pengaturan. Kemudian di sini ada real time notification. Jadi notifikasi real time-nya kita nonaktifkan. Nah, supaya nanti ketika ada siswa mengerjakan itu tidak muncul notifikasi di akun guru. Nah, kalau siswanya cuma 20-30 kan notifikasinya tidak terlalu banyak. Tapi kalau sudah 500, 600, apalagi sampai 1000 itu notifikasinya juga banyak di akun guru nanti. Ya, itu katanya memberatkan kalau kita baca di sini. Kemudian di sini ada reset semua login, artinya kadang siswa atau guru itu masuk di e-learning, mereka tidak logout seperti ini, tapi langsung tutup browsernya di sini. Maka nanti terbaca tetap online dia. Jadi kita reset semua login, akun-akun guru dan siswa yang tidak logout atau langsung menutup tanpa logout, biar mereka terdeteksi offline. Jadi kita klik reset semua login. Nah, kalau sudah ketika gurunya sudah masuk di aplikasi e-learning, kita reset login, artinya dia masih ngakses, dia tidak akan logout, tetap ada di dalam. Khusus untuk guru atau siswa yang sudah login, keluar tanpa logout, jadi keluar tanpa permisi, seperti itulah ceritanya. Kemudian time zone juga kita atur waktunya. Ini ada 3 pilihan, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, kita karena di Indonesia Barat, jadi pilih yang Indonesia Barat. Oke. Setelah ini disetting seperti ini di akun admin, kita langsung masuk ke akun guru. Nah, masuk di akun guru. Nah, seperti ini akun guru. Kemudian kita pilih kelas yang akan melaksanakan ujian online atau CBT online. Kita pilih kelasnya. Kita langsung ke bagian CBT. Nah, CBT. Ya, untuk belajar saja ini saya sudah buat kemarin, sudah dikerjakan sama siswa. Kita langsung ke buat CBT baru. Dan ini per kelas. Misalkan kelas per rombel maksudnya. Misalkan kelas 10 ada 2 rombel, maka di masing-masing kelas kita buat soal. Jenjang juga buat soal. Tapi juga ada triknya supaya nanti kita tidak buat soal masing-masing rombel. Kalau beda jenjang ya beda soal, seperti itu. Ya, langsung saja kita buat ujian CBT baru. Nah, di sini kita pilih jenis ujian. Kita pilih yang penilaian akhir semester. Kemudian nama ujiannya, contoh kita buat PAT, nama mapelnya, kebetulan saya ngajar akidah akhlak. Seperti ini. Kemudian ini waktu atau durasi siswa mengerjakan. Misalnya kita buat 60 menit. Kemudian untuk tanggal mulai ujian dan batas akhir ujian. Nah, untuk tanggal mulai ujian, sekedar saran, sebaiknya ini dibuka, anggaplah jam 7 atau bisa sebelum jam 7. Misalkan kita buat jam 4, toh siswa nanti mengerjakan, mereka tidak di kelas, tidak dibatasi waktu kapan mengerjakan. Cuma
harinya aja yang ditentukan. Nah, kemudian berakhirnya, batas akhirnya sama tanggalnya, tanggal hari ini. Kemudian kita pilih jam yang paling akhir, jam 23. Kenapa demikian? Karena trafik internet kalau jam-jam kerja antara jam 8 sampai jam 11-12 itu pasti banyak yang pakai, khususnya untuk share hosting juga, dan itu juga berpengaruh pada speed yang bisa digunakan untuk akses e-learning ini. Jadi untuk siswa kalau yang banyak bisa dibagi sesinya, jam-jamnya dari pengaturan ini, ataupun dibuka seperti ini dengan akses yang luas, waktu akses yang luas. Jadi siswa itu bisa mengerjakan mulai jam 4 sampai jam 11 malam. Terserah mereka. Artinya biar tidak tumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, ya aneh sih, namanya new normal yang seperti itu sudah harus adaptasi karena online. Oke. Kemudian setelah ini disetting, ini untuk ajak soal. Jadi soal ya sebaiknya diajak saja. Kemudian aktifkan ujian untuk memunculkan token di halaman login siswa. Seperti itu. Bisa kita aktifkan atau tidak diaktifkan. Nah, nanti untuk siswa. Yang penting ya kira-kira settingannya seperti ini dulu. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu buat soal. Sama dengan ujian yang tugas harian, kita bisa buat manual di sini soalnya, atau kita bisa impor soal. Ya kalau buat manual, kita nomor 1, kemudian pilih jenis soal, dipilih, terus buat soalnya dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau untuk semester, ujian semester biasanya lebih efisien kalau kita itu impor soal. Jadi kita impor soal, kemudian setelah impor soal kita klik download template-nya. Nah, download template kita simpan, kemudian kita buka filenya. Oke, enable editing. Nah, jadi untuk buat soalnya seperti ini. Di sini untuk kolom soal, di sini untuk pilihan A, B, C, D, E karena jenjang MA. Kemudian yang paling penting juga ini, kemarin pengalaman itu banyak guru-guru ini asal kunci jawaban, mereka asal. Jadi benar diisi huruf, tapi huruf kecil. Akhirnya sama sistem e-learning dibaca kunci jawabannya itu kosong. Jadi meskipun misalkan ini A, jawabannya A, tapi sama guru diisi dengan huruf kecil seperti ini. Nah, ketika siswa menjawab A, dia tetap disalahkan seperti itu. Jadi harus huruf besar. Nah, ataupun mungkin ini diisi angka A sama dengan 1 dan seterusnya. Itu juga tidak terbaca. Makanya kemarin juga ada teman-teman guru yang sudah ujian ternyata nilai hasil kerja siswanya itu salah semua. Ketika dicek ternyata kunci jawabannya yang salah. Nah, di sini diisi A kecil, B kecil dan seterusnya. Ada yang diisi angka. Seperti itu. Nah, contoh yang sudah jadi saya buat soal kemarin. Atau seperti ini. Jadi ini juga e-learning ini juga sudah bisa baca Arab, jadi tidak mualaf ya. Tidak mualaf. Jadi soalnya seperti ini, kita tulis soalnya, kemudian nanti kalau ribet membacanya karena kolomnya panjang-panjang, kita bisa kecilkan supaya tidak ribet seperti ini. Kemudian kita blok, lalu kita text wrap. Jadi tidak terlalu panjang ke samping dan memudahkan kita untuk membaca. Seperti itu. Nah, untuk soal yang seperti ini ada Arabnya, kemudian ada teks biasanya. Kita paste dulu Arabnya, kemudian taruh kursornya di terakhir, tekan Ctrl Alt Enter kalau tidak salah, Ctrl Enter ya. Coba. Oh bukan, ternyata Alt. Di keyboard tekan Alt sama Enter, baru pastekan teksnya yang tulisan Latin. Seperti itu. Ya kira-kira seperti itu untuk buat soalnya. Untuk gambar habis ini. Kita buat yang ini dulu. Oke, ini sudah. Misalkan soalnya sudah dibuat, sudah kita buat soal.
Nah, kemudian untuk uploadnya kita pilih file yang sudah sudah kita buat soalnya. Dan di sini contoh yang sudah jadi seperti ini misalnya. Oke, sudah terpilih, kita klik import soal. Nah, sudah masuk. Oke, kita lihat yang seperti ini. Ini adalah yang baru kita buat, ada 50 soal, waktunya 60 menit, dan seterusnya. Ini tokennya. Nanti ini yang kita bagikan ke siswa. Oke, siswa kita bahas belakangan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita mau ngecek soalnya itu sudah benar, ataupun masih perlu diedit-edit seperti apa tampilannya, bisa kita klik simulasi ujian. Nah, kita lihat. Ini soal yang sudah kita buat, ada 50 soal. Perhatikan di sini kunci jawaban untuk mengecek apakah kunci jawaban yang dibuat oleh guru itu sudah benar. Nah, kalau misalnya ini huruf kecil, otomatis siswa yang mengerjakan dia itu tetap akan salah meskipun jawabannya A. Seperti itu. Jadi ikuti sistem atau aturan yang dibuat di aplikasi e-learning. Seperti itu. Nah, kita lihat soal-soalnya bisa dicek. Kalau misalkan ada yang kurang, oh ternyata ini perlu diedit nomor soal nomor 6. Jadi kita selesaikan dulu ujiannya. Nah, kemudian kita edit CBT. Kita masuk ke bagian buat soal. Nah, usahakan ketika pelaksanaan PAT tidak berbarengan antara buat soal dan siswa mengerjakan. Kadang kan ya karena dadakan, jadi guru itu buat soal bareng dengan pelaksanaan ujian CBT. Itu juga memberatkan server. Oke, masih loading. Nah, ini soal misalkan nomor 6. Nomor 6. Nah, kita lihat. Oh, ada yang salah. Misalkan ini mau kita tambah seperti itu untuk ngeditnya. Misalkan mau ditebalkan, maka kita edit dari sini, edit satu-satu. Makanya jangan kasihkan operator kalau ngedit sama ngupload soal. Biasakan gurunya sendiri yang mengerjakan. Kalau semuanya operator, terus kapan gurunya mau maju kan seperti itu. Sekarang sudah eranya sudah seperti ini. Nah, kalau tetap seperti itu ya ketinggalan nanti. Semakin lama semakin tidak terpakai nanti. Seperti itu. Jadi belajarlah pelan-pelan. Namanya juga belajar, kadang bingung, kadang kesulitan. Ya, kita sharing dengan yang sudah bisa. Tuh, oke, di sini soal bisa kita masukkan gambar atau tabel atau link. Jadi misalnya kita masukkan gambar. Nah, gambarnya JPEG. Bisa ambil di server kalau ada gambar di server atau bisa kita unggah. Biasanya kita ambil unggah. Kita pilih filenya, jangan besar-besar filenya. Kalau settingan bawaan hosting itu maksimal 2 MB maksimal, tapi ya jangan 2 MB lah, terlalu besar. Misalnya kita ambil gambar yang kecil aja. PNG. Ini 56 KB. Kita open. Kemudian kita kirim ke server. Set. Nah, ini gambarnya. Ini juga bisa kita atur. Di sini misalkan lebarnya kita kurangi, tingginya kita kurangi. Atau bisa dimasukkan teks sumbernya dan seterusnya. Setelah kita setting, kita klik OK. Maka gambar akan muncul. Gitu. Nah, ini karena tadi kursornya ditaruh di sini sama saya tadi. Mengikuti teksnya. Jadi gambar bisa di atasnya, bisa di bawahnya, dan seperti itu. Ya, kalau menurut pengalaman atau menurut hemat kami, soal tidak usah ada gambarnya juga sudah cukup. Toh, situasinya bukan situasi yang harus seperti ini, siswa harus diuji seperti ini. Kondisional, karena situasinya juga situasi COVID sekarang. Dan kita masih awal pakai seperti ini. Seperti itu. Nah, setelah ini terbuat, sudah oke semuanya. Kalau bisa untuk soal ujiannya maksimal 20 atau 25 lah masing-masing mapel. Kalau siswanya banyak, jangan banyak-banyak soalnya. Karena loading untuk soal itu juga ya cukup berat juga. Cari aman lah intinya seperti itu.
Oke, ini sudah. Lalu kalau sudah oke, kita klik simpan dan tutup. Klik oke. Nah, jadi ketika waktu yang sudah kita buat ini sudah masuk ke waktunya, maka siswa juga sudah bisa mengakses dari ujian mapel kita. Gitu. Oke, ini satu rombel. Misalkan saya kan punya dua rombel. Ini kelas A, ini ada kelas B. Kita mau buat ujian untuk kelas B dengan soal yang sama. Kita tidak perlu ngetik ulang. Jadi kita langsung masuk ke CBT. Kemudian kita buat ujian baru. Pilih jenis ujiannya pas. Kemudian di sini PAT genap. Misalkan waktunya 60 menit. Sama dengan yang tadi. Tanggal 16 kita buka mulai jam 4. Berakhirnya tanggal 16 juga. Terakhirnya jam 23. Lalu untuk soal, supaya kita tidak buat soal lagi, tidak ngimport lagi, langsung kita klik ke bagian bank soal. Nah, kita cari PAT yang kelas terakhir kita buat tadi, kelas 10A, PAT semester genap. Perhatikan di sini, ini yang sudah kita buat, soal-soal yang sudah saya buat, soal yang sudah saya buat dari awal. Di sini kita mau ambil yang di kelas 10A. Yang soalnya ada 50 dan waktunya 60 menit. Berarti yang ini. Nah, yang ini. Di sini juga ada kelas 11, ada kelas 10 yang kemarin diujikan 20. Saya kemarin pakai 20 soal. Maka kita ambil yang 50 soal aja. Kemudian kita load semua soal. Kita tunggu sampai ada notifikasi. Nah, ini sepertinya sudah selesai, loadingnya sudah habis, di sini sudah tidak muter-muter lagi. Kita lihat ke bagian buat soal ujian. Maka soalnya sudah ada dan persis dengan yang di kelas A. Nah, bisa juga kita cek, kita simpan dulu. Siaga loading, kita simpan dulu. Oke. Ini sama, kita simulasikan. Nah, ini kita lihat soal-soalnya dan seterusnya sampai 50. Ini sebagai contoh saja 50 soal. Nah, kalau sudah sesuai, kita klik selesaikan ujian. Oke. Nah, ini untuk hapus. Ini untuk analisis soal kalau sudah dikerjakan oleh siswa. Contohnya saya lihat yang ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, siswa jawab benar, jawab salah, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada hasil CBT-nya. Oh, ini yang masih belum. Ini yang sudah. Sama nilainya juga sudah muncul. Seperti itu. Sudah, itu untuk buat soalnya. Nanti ke siswa bisa cek dari HP. Saya tidak punya akun siswa ya. Paling tidak saya kasih contoh untuk tampilan di siswa. Kita logout dulu yang ini. Oke. Nanti untuk siswa langsung pilih di login ujian CBT bisa, atau login di akun siswa mereka, di akunnya mereka, lalu pilih ke kelas dan masuk CBT. Langsung ke sini. Kalau langsung ke login ujian CBT maka seperti ini tampilannya. Nah, mereka masukkan NISN atau username, masukkan passwordnya dan masukkan kode ujian atau tokennya. Maka kalau mau ujian kita kirim ini, misalkan jadwalnya sudah mapel akidah, kita kirim ke anak-anak mungkin via grup WA dari siswa, kita kirim token ini ke WA grup kelas atau siswa. Nanti dimasukkan ke sini untuk tokennya. Ini. Kemudian login CBT seperti itu. Sudah, langsung kerjakan sudah siswanya. Kira-kira seperti itu tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, bisa kita sharing bersama. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.